بسم الله الرحمن الرحيم. شفت ياما ناس منى هتعيش العمر جنبك وبرضه ما يكفيش أحلى دنيا عندي ما تساويش إلا معاك يا رسول الله. عشنا يا رسول الله يا سيدنا شوقنا زاد والله مهما طول الغياب محمد مشتاق إليك والله محمد قلبي عليك صلى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami laporkan langsung dari Masjid Nabawi, tepatnya di depan Raudhah bersama Pak Dodi juga Dr. Aris. Malam ini malam Jumat Mubarak, kami beribadah di Masjid Nabawi dan salam keluarga, salam teman, sahabat, tetangga, insya Allah disampaikan kepada Rasulullah sebentar lagi.
Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk keluarga tercinta dari keluarga Pak Haji Makmun, Pak Haji Dodi, juga Pak Haji Aris dari tim medis, juga Pak Haji Budi dari kepolisian. Alhamdulillah baru saja kami melaksanakan ibadah di Raudhah, dan keutamaan Raudhah tentunya sebagaimana sabda Nabi, baina baiti wa mimbari Raudhah min riyadil jannah. Jadi antara rumahku dan mimbar adalah taman, sebagian dari taman surganya Allah yang ada di bumi ini. Dan tentunya insya Allah orang yang melaksanakan sholat sunnah kemudian doa di situ, sebagaimana hadis menyatakan bahwa tidak tertolak doanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Namun dengan demikian kami juga tidak ingin mempuaskan diri. Kami juga memberi kesempatan kepada saudara-saudara kita yang sudah antri. Jadi kita tidak lama-lama, tapi kelihatan teman-teman tadi di tempat yang utama, di depan mimbar, samping mimbar Nabi, kemudian depan samping mihrab Nabi. Inilah suasana payung yang ada di sekitar halaman Masjid Nabawi saat akan dibuka. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladina amanu walladina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Shadaqallahul azim. Jadi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Orang-orang yang bersamanya, orang-orang yang pengikutnya sangat keras terhadap orang-orang kafir. Dari sisi keras, dari siapa Bu? Dari sisi tauhid, la ilaha illallah. Jadi tidak ada kompromi tentang tauhid, tentang akidah. Ruhama'u bainahum. Kemudian yang kedua, saling menyayangi, saling mengasihi di antara sesamanya. Sehingga ada hadis yang terkenal, siapa yang menyayangi penduduk bumi maka akan disayang oleh penduduk langit. Tarahum ruk'an sujada. Kemudian kamu lihat ada bekas-bekas sujud di jidatnya. Bukan harfiah kemudian harus hitam judut kita, bukan. Ada bekas sujud di jidat itu, artinya setelah sholat ke depannya mencegah kemunkaran, itu yang terpenting. Jadi
Jadi dari duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke mana? Ke subuh. Jadi ke depan maksudnya. Ke depan setelah sholat itu ada perubahan yang luar biasa. Itu yang artinya ada bekas sujud di jadatnya gitu ya. Kemudian yabtaguna fadlan minallahi waridwana. Senantiasa motivasinya hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah identitas umatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Bapak Ibu sebelum kita pulang, identitas ini tidak akan hanya ada di sini, tapi juga ada di rumah. Tidak hanya di rumah, tapi juga di masyarakat. Tidak hanya di masyarakat, tapi juga di kantoran. Dalam lingkup seni kehidupan kita, kita semuanya harus senantiasa membawa identitas umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah kita akan termasuk gelombang kanan atau gelombang haluan kanan, Ashabul Yamin dalam surah Al-Waqiah itu. Kelompok kanan itu insya Allah kelompok surga itu ya. Insya Allah. Kemudian berharap tentunya di pertemuan kita di Masjid Nabawi ini di depan Kubah Hijau, karena salah satu wasiat Nabi yang terpokok untuk kaum ibu yang sangat diamanahkan kepada kaum bapak. Ingin tahu Bu? Nah, ya ayuhannas, wahai manusia, ittaqullah, takutlah kepada Allah karena sebab perempuan. Perempuan itu dalam kurung istri. Istri itu bojo. Bojo itu pamajikan. Pamajikan itu ya bojo wadon. Jadi wahai manusia, takutlah kepada Allah karena sebab istrimu. Itu yang dimaksud gitu ya. Kenapa? Karena engkau telah mengambil kehalalannya dengan sebab kalimat Allah. Saya nikahkan, saya kawinkan Neng Eis binti Rahmat dengan mas kawin 1 kilogram emas. Itu kalimat Allah Bu. Saya terima nikahnya Eis Martini binti Rahmat dengan mas kawin 1 kilogram emas tunai. Itu kalimat Allah. Itu yang dimaksud bahwa Allah telah menghalalkan istrimu dengan kalimatnya. Oleh karena itu aku wasiatkan kepadamu. Bahkan dalam khutbah Rasul terakhir dalam proses haji, termasuk yang diamanahkan oleh Nabi ketika bertanya kepada sahabat, tahukah ini tanah apa? Kata sahabat, tanah haram. Bulan ini bulan apakah? Kata sahabat, bulan haram. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, aku wasiatkan kepada kalian agar bisa beramanah dalam menata kehidupan rumah tangga. Lagi-lagi pesan khutbah Rasul yang terakhir termasuk dalam tata krama berumah tangga. Dalam apapun suka dan dukanya tentunya Bapak Ibu, karena rumah tangga itu bervariatif. Guru saya mengajarkan rumah tangga itu ada model-model. Ada model kuburan yang pada diem dua-duanya. Kalau ada masalah, ini diem, ada apa-apa diem. Mah diem. Akhirnya nggak menemukan solusi. Itu rumah tangga gaya kuburan. Ada lagi rumah tangga gaya belum pasar, ribut. Minggu ini gelas yang pecah, minggu depan panci. Itu gaya pasar. Pasar kan tarik turun harga masalahnya. Apalagi ibu-ibu kalau belanja kan, kalau belum mentok di 5 rial kan, sampai dielus-elus tukang dagangnya. Sampai-sampai tukang sayur tuh ngadepin tukang sayur rapi gitu. Dan kadang-kadang mesra sama tukang sayur. Bukan ibu-ibu yang sini, yang di Jakarta. Iya Bu ya. Ada lagi rumah tangga gaya rumah sakit. Gaya rumah sakit gimana? Ada dokter di sini. Gaya rumah sakit gimana dok? Sembuh baru bayar gitu. Enggak bagus juga. Ada lagi gaya hotel, cuma transit doang itu rumah. Tempat transit doang, suami istri karena sibuk dua-duanya kerja. Jadi rumah itu tempat hardolin aja, dahar modal ulin gitu. Tidak menemukan solusi juga yang bagus. Kata dosen kita, Dr. Haji siapa Bu yang ahli ekonom tuh, Sapi Antoni itu, yang bagus gaya masjid dan gaya sekolah. Gimana? Mengikuti imam.
kecuali imam salah. Kalau kentut, imam harus keluar. Walaupun posisi jadi imam, jangan dipertahankan imamin terus, dosa itu. Tapi jangan bilang ke jamaahnya, maaf kentut. Jangan, karena sholatnya bisa batal. Udah keluar aja. Cuma posisi yang terdepan, yang belakang imam itu memang harus orang-orang yang ngerti fikih. Supaya imam batal, dia maju ke depan. Pernah terjadi, 5-5-nya maju ke depan. Ya, jadi sepakat. Cara sepakatnya jangan ngomong, lu yang ke depan, jangan juga sih. Udah, siapa yang paling paham, paling umurnya tua, paling duluan hijrahnya, paling fasih bacaannya, paling tahu ilmu fikihnya ke depan. Oleh itu ada berjamaah yang di belakang imam itu harus orang-orang yang paham fikih sebetulnya Bu ya. Itu gaya masjid. Jadi imam ruku, imam sujud. Artinya harus taat sama suami. Sebetulnya untuk ibu masuk surga itu sangat mudah kata Nabi. Hanya 3 syaratnya. Taat Allah, taat kepada Rasul, taat sama suami, titik. Mah jangan kearisan, papa perlu hari ini, jangan maksain. Mah besok aja ya ke Tanah Abangnya, papa sih temen-temen udah dandan habis-habisan, jangan. Bahkan puasa sunnah pun perlu dibatalkan jika suaminya memerlukan. Tuh Bu, tahajud pun suaminya memerlukan, jadi tidak ada kewajiban tahajud ujungnya ketika suaminya memerintahkan, karena lebih wajib kepada suami. Luar biasa. Kecuali suaminya mah tolong bantu papa doa biar sedikit-sedikit bisa korupsi. Nah itu enggak ada kita. Nauzubillahimin. Papa kayak orang lain tuh rumah tangga tuh beli TV 70 in, laki hitam 14 in, hitam putih lagi. Mikir dong Pak, kali-kali dikit-dikit nggak apa-apa dah. Nah itu sama-sama saling kerja dalam kemunkaran. Dan gaya sekolah, saling transfer ilmu. Istrinya nggak bisa wudhu, istrinya nggak bisa sholat, suaminya ngajarin, nggak bisa ngajarin, titipin sama majlis taklim. Kalau nggak dititipin sama majlis taklim sampai wafatnya, Allah akan mendakwa di kelak yaumul akhirat. Istrinya, anaknya akan menuntut, wahai Allah, aku tidak bisa sholat, tidak bisa wudhu, dibiarkan oleh suami. Disuruh ngaji pun tidak, maka aku serahkan haknya sekarang kepadamu. Apa kata Allah? Lemparkan dia ke neraka. Walaupun sholat, walaupun haji, Bapak Ibu. Nauzubillahimin. Dari betapa besarnya tanggung jawab seorang suami kalau begitu. Oleh karena itu, ajarkanlah. Kalau ternyata suaminya yang nggak bisa, istrinya bisa. Banyak sekarang istrinya yang ustazah Bu, suaminya pengusaha. Saya sekali banyak problem juga. Bahkan selama di Madinah ada 2 orang yang konsultasi. Jadi kalau saya jarang tidur, mohon maaf, karena memang kita konseling juga Pak. Konseling juga di dunia internet dan di dunia maya gitu. Jadi banyak sekali. Bahkan salah satu pertanyaan itu, jadi saya ada ustazah luar biasa ilmunya, tapi ternyata suaminya luar biasa. Ya, suasana duka dalam ziarah wada Rasulullah pagi hari ini, khususnya ibu-ibu, selalu ibu-ibu selalu sahdu. Dan silakan ibu rapi, kita akan foto bersama. Belakang sana. Belakangnya diatur. Pak Ketua. Bapak Bun. Sini Pak Ketua.
ياما ناس منى هتعيش العمر جنبك وبرضه ما يكفيش أحلى دنيا عندي ما تساويش إلا معاك يا رسول الله. وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شوقنا زاد والله مهما طول الغياب محمد مشتاق إليك والله محمد قلبي عليك صلى. طال سؤالي قولي ازاي كده عشق عيوننا حد مش شايفة لو حقيقي هو غالي عليك ارضيه في الجنة تبقى معاه. وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شوقنا زاد والله مهما طول الغياب محمد مشتاق إليك والله محمد قلبي عليك صلى. ده أنا زاد في قلبي حنين ودموعي مالية العين طمعان بقالي سنين إني أزور المصطفى مرة إني أزور المصطفى مرة. وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شوقنا زاد والله مهما طول الغياب محمد مشتاق إليك والله محمد قلبي عليك صلى. Assalamu alaikum everyone, this is your brother Maher Zain. For my latest news and updates, join me on Facebook, follow me on Twitter. Salam.